Harapan Bangsa. Pagi itu, suasana di sekolah Harapan Bangsa tampak berbeda. Di halaman sekolah, berdiri beberapa tong sampah berwarna-warni. Ada yang berwarna hijau, kuning, biru, dan hitam. Di depan tong-tong itu, berdiri Bu Rina, guru IPA yang dikenal sangat peduli lingkungan. Anak-anak, mulai hari ini kita akan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, kata Bu Rina sambil tersenyum. Artinya apa, Bu? Tanya Bimo penasaran. Artinya, kita harus memilah dan mengelola sampah dari tempat asalnya, yaitu di sekolah kita sendiri, jawab Bu Rina. Bu Rina kemudian menjelaskan jenis-jenis sampah yang akan mereka pisahkan. Sampah organik basah seperti sisa makanan di kantin, kulit buah, dan sayuran busuk. Sampah sisa ini dijadikan kompos untuk menyuburkan tanaman di sekolah. Bimo dan teman-temannya mengumpulkan sisa nasi dan kulit pisang dari kantin, lalu menaruhnya di tong hijau. 2. Sampah organik kering, seperti daun kering, ranting, dan potongan kayu kecil. Sampah ini akan dicacah dan digunakan sebagai bahan campuran kompos. Lalu membawa daun-daun kering dari halaman dan memasukkannya ke tong kuning. Sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, dan bungkus makanan. Barang-barang ini tidak bisa membusuk tapi bisa didaur ulang atau dijual ke bank sampah. Edo mengumpulkan botol air mineral bekas dan menatanya rapi di tong biru untuk dikirim ke tempat daur ulang. Sampah residu seperti tisu bekas, pembungkus permen, dan debu sapuan. Jenis ini tidak bisa didaur ulang sehingga akan dibuang ke tempat pembuangan akhir dengan benar. Dina memasukkan tisu bekas dan debu ke tong hitam. Beberapa minggu kemudian, halaman sekolah tampak bersih. Taman sekolah pun tumbuh subur berkat pupuk kompos buatan mereka sendiri. Selain itu, uang hasil penjualan sampah anorganik disumbangkan untuk membeli bibit tanaman baru. Bu Rina bangga melihat perkembangan. Lihat anak-anak, dengan memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, kita bisa menjaga kebersihan dan memberi manfaat untuk lingkungan. Semua siswa bersorak gembira. Sejak hari itu, Sekolah Harapan Bangsa menjadi contoh sekolah bersih dan ramah lingkungan di kota mereka. Pesan moral: jika setiap orang mau memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, maka bumi akan menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, dan indah. Baik, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, coba kalian sebutkan contoh sampah organik basah, organik kering, anorganik, dan residu. Baik, kita pilih dari kelas 7 dulu. Sampah organik basah
Pertanyaan kedua, jika kamu menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut, strategi apa yang akan kamu usulkan agar seluruh warga sekolah konsisten dalam memilah sampah setiap hari? Jelaskan alasannya. Ayo, siapa yang bisa? Yang angkat tangan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Febriana Dewi dari kelas 12. Jadi, hal yang akan saya lakukan adalah membuat program, yaitu sekarang di sekolah Sepedagor, yaitu kita melakukan lomba kebersihan. Nah, di lomba kebersihan ini tidak hanya dinilai kebersihan kelas, tapi juga bagaimana kita dapat memilah sampah dengan baik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan selain itu kita juga dapat mencontohkan dari diri kita, karena biasanya orang-orang jika melihat orang yang melakukan hal positif pasti akan diikuti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa makna dari cerita yang kami bacakan tadi? Oke, apa makna dari cerita yang disampaikan tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan yang angkat tangan. Iya. Perkenalkan, nama saya Lusura Serka Dewi dari kelas 7. Jadi, fakta dari cerita tersebut adalah jika setiap orang bisa memilah sampah pada tempatnya, bumi akan tetap asri dan bersih. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Baik, sekian literasi yang dapat kami bacakan. Kami tutup dengan paraman Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, tepuk tangan yang keras buat kedua temannya ya. Oke, Ibu akan panggil lagi untuk melakukan literasi depan. Tadi udah kelas 8, sekarang Ibu minta kelas 7 ya. 7 cowok depan Ibu. Siapa yang mau? Sebelum Ibu panggil. Ayo, siapa yang mau? Gak ada yang mau? Oke, kalau gitu Ibu cowok. Kalau gitu Ibu panggil kelas 7-9. Absen 15 siapa? Absen
Dengarkan. Oke, sekarang temennya mau mengasihkan pertanyaan ya, tolong didengar. Pertanyaan nomor 1. Kenapa kotak susu itu ingin dimasukkan ke tempat sampah? Kenapa kotak susu itu ingin dimasukkan ke tong sampah? Perkenalkan, nama saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Heri Chandranata dari kelas 86. Karena kotak susu itu sudah tidak berisi susu. Mana jawabannya? Kurang tepat katanya Heri. Ada pendapat yang berbeda. Oke, silakan juga Heri. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan maju. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadayani Saputra dari kelas 87. Jawaban saya adalah karena kotak susu itu terinjak-injak oleh pengunjung, dan kalau di tempat sampah tidak akan terinjak-injak. Tidak sakit. Oke, silakan. Itu saja dari saya ucapkan Salam Santi. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya ya, yang keras. Oke, karena masih ada waktu, tadi kelas 7 putra ya. Sekarang ibu panggil kelas 8 putra. Siapa yang mau? Oke, Rianda kelas 83, silakan maju. Oke, Rianda sendiri apa teman-temannya? Oke, sama Angga. Oke, silakan Angga. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Angga Bagus Pradipta Krisanda dari kelas 84, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Riki Nindra Pratama, saya dari kelas 83. Jadi saya akan membacakan tentang literasi. Tentang pengolahan sampah. Jadi definisi literasi pengolahan sampah adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan tentang cara-cara mengolah sampah secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis sampah, sampah negatif, sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta berbagai metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jenis-jenis sampah dan pengelolaannya. Sampah organik basah, contoh sisa makanan, kulit buah, ampas kopi, dan daun basah. Pengelolaan kompos, mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos melalui proses alami. Biogas, menggunakan sampah organik untuk menghasilkan gas metana sebagai sumber energi. Ekoenzim, fermentasi sampah organik menjadi cairan serbaguna untuk pembersih dan pupuk tanaman.
2. Sampah organik kering. Contoh, daun kering, ranting, serbuk gergaji, kertas. Cara pengolahan kompos sama seperti organik masa dapat diolah menjadi kompos. Briket mengeringkan dan memadatkan sampah organik kering menjadi bahan bakar alternatif. Kerajinan memanfaatkan daun kering dan ranting untuk membuat kerajinan tangan. Sampah organik, sampah anorganik. Contoh, plastik, kaca, logam, kertas, karton. Pengolahan daur ulang. Recycling. Mengolah kembali sampah menjadi bahan baku baru. Contoh, botol plastik menjadi serat tekstil. Bank sampah pengumpulan sampah anorganik dari masyarakat dan menjualnya ke industri daur ulang menggunakan kembali reuse, memanfaatkan kembali barang-barang bekas untuk fungsi yang sama atau berbeda. Sampah residu, contoh pupuk bekas pembalut, puntung rokok, sampah medis. Pengolahan, pembakaran, insenerasi, membakar sampah pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan menghasilkan energi. TPA, tempat pengorosan akhir. Menimbun sampah di lahan khusus yang dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pengolahan khusus sampah medis memerlukan pengolahan khusus untuk menghindari penyebaran penyakit. Jadi saya akan membuka tanya jawab. Soal pertama, bagaimana cara mengolah sampah residu? Sebutkan minimal 1. Bagaimana cara mengolah sampah residu? Sebutkan minimal 1. Yogi. Cara mengolah sampah residu: membuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir yang benar. Soal kedua, apa contoh daur ulang dari sampah anorganik? Banyak.
itu. Jadi kita dapat contohnya botol plastik. Kita dapat menjadikan botol plastik itu sebagai pot tanaman atau bahan kerajinan lainnya. Pertanyaan yang terakhir, semisal rumah kalian ditumpuki dedaunan kering, apakah kalian ingin membakarnya atau kalian ingin diolah menjadi kompos? Jelaskan. Ulang. Semisal rumah kalian ditumpuki dedaunan kering, apakah kalian ingin membakarnya atau kalian ingin diolah dijadikan kompos? Jelaskan. Yang kering. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedinata Ardayana, saya dari kelas 75. Saya akan mengolahnya menjadi kompos. Saya bisa manfaat untuk tumbuhan. Drone nya dia. Drone nya Dan Sekian dari literasi kami. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kami buat. Kami ngaturkan Sati. Om Sati Om. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit tentang sampah ya. Waktu hari Sabtu kan Ibu Gusti udah pernah menjelaskan panjang lebar terkait sampah organik dan anorganik ya. Sekarang Ibu menjelaskan singkat aja terkait sampah organik basah dan kering ya. Kalian tahu nggak apa itu sampah basah? Tanya dulu, sampah basah kalian tahu nggak apa itu sampah basah? Ya Naomi, berdiri saja. Jadi, sampah organik basah yaitu sisa material yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki kandungan air yang tinggi. Contoh, sisa makanan, sisa sayuran dan kulit-kulit buah-buahan, ampas teh atau kopi, udang atau duri, dan kotoran hewan yang berbentuk. Oke, benar sekali ya. Aman dulu. Ya, jadi sampah organik basah itu sampah yang berasal dari makanan, sisa makanan, kemudian kulit buah dan juga kotoran hewan ya. Kemudian kalau sampah anorganik kering contohnya apa? Satu baju. Apa? Yang baju ini juga kan. Ya, daun kering, ranting dan
bisa didaur ulang. Contohnya? Ya, popok bayi, kemudian